Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Daniel Armando Julius, sebagai peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Nah, pada hari ini, saya diberikan tugas untuk membuat learning journal. Apa sih itu learning journal? Jadi, dapat dikatakan bahwa pada video kali ini, kita akan mereview kembali pembahasan-pembahasan ataupun materi-materi yang telah kita bahas pada agenda satu. Jadi, beberapa pokok materi itu berada pada video sebelumnya. Jadi, alangkah lebih baik jika kalian belum menonton video sebelumnya, segera ditonton terlebih dahulu. Dan pada video ini kita akan merangkumnya atau menyatukannya semua di dalam satu video. Nah, ada apa aja sih pokok-pokok pembahasan atau materi yang telah kita bahas di video-video sebelumnya? Yang pertama yaitu mengenai pemahaman dan pendalaman materi wawasan kebangsaan. Yang kedua mengenai nilai-nilai bela negara. Yang ketiga itu mengenai analisis isu kontemporer. Yang keempat itu mengenai pembinaan sikap dan perilaku melalui gerakan baris berbaris. Ah, salah lagi anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya kalian? Kembali lagi bersama saya Daniel Armando Julius sebagai peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat learning journal. Apa itu learning journal? Dapat disimpulkan bahwa learning journal itu adalah kita merangkum atau menyatukan materi-materi yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan di dalam video ini, kita akan membahas kembali mengenai topik-topik yang sebelumnya telah kita bahas, yang ada pada agenda satu latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Nah, apa sih topik-topik yang telah kita bahas? Yang pertama adalah tentang pendalaman dan pemahaman materi mengenai wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah mengenai nilai-nilai bela negara. Dan yang ketiga mengenai sistem administrasi NKRI. Yang keempat mengenai analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir mengenai pembinaan sikap dan perilaku melalui gerakan peraturan baris dan berbaris. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ada yang ingat nggak kemarin dari pengertian wawasan kebangsaan saya memberikan kata kunci apa? Ya, betul sekali. Kata kunci dari pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang. Jadi, dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia melihat jati dirinya, melihat lingkungannya dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, bagaimana cara pandang bangsa Indonesia melihat jati dirinya, melihat lingkungannya dalam rangka menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai bela negara. Nah, sebelumnya ada lagi nggak yang ingat kata kunci dari definisi bela negara itu apa? Nah, kata kunci dari definisi bela negara adalah sikap dan perilaku atau tindakan. Jadi, definisi dari bela negara adalah sikap, perilaku, atau tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan negara. Jadi bela negara ini lebih kepada implementasinya. Bagaimana sikap saya, bagaimana perilaku saya, bagaimana tindakan saya sebagai warga negara Indonesia untuk mempertahankan negara, untuk menunjukkan kecintaan saya terhadap NKRI. Nah, di dalam bela negara itu terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu pastinya cinta tanah air, yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kemudian kita masuk ke sistem administrasi NKRI atau yang disingkat sebagai Sangkri. Nah, apa sih itu Sangkri?
Tangkri merupakan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah atau administrasi negara untuk mewujudkan tujuan negara yang pastinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sankri adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan fungsinya, yakni mengelola pemerintahan atau sebagai tata kelola pemerintahan, melayani publik, dan mengelola sumber daya. Jadi, Sankri itu merupakan sistem yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dan pastinya bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian kita lanjut ke analisis isu kontemporer, maafkan saya, kontemporer. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu definisi dari isu kontemporer. Jadi, isu kontemporer merupakan pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau masa kini yang menjadi isu yang hangat dibicarakan. Jadi, sebagai warga negara, terlebih sebagai calon aparatur sipil negara, kita tidak boleh menutup mata mengenai persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada negara ini. Nah, contoh persoalannya apa? Kalian anak muda kalau masih sering nonton berita, mungkin kalian tahu akhir-akhir ini itu yang baru-baru atau masih hangat dibicarakan adalah kasus Pertamina mengenai bahan bakar Pertamax dan bahan bakar Pertalite. Kemudian sebelumnya itu ada kasus PT Timah dan kasus-kasus lain yang sedang up to date atau sedang hangat dibicarakan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita sebagai warga negara, terlebih sebagai anak muda, apalagi sebagai aparatur sipil negara, kita tidak boleh menutup mata terkait persoalan yang sedang terjadi di negara ini. Kita harus kritis, kita harus mau mengetahui, minimal kita mengetahui. Setelah itu, baru kita mau menganalisis. Nah, banyak cara yang dapat kita gunakan untuk menganalisis. Nah, contohnya seperti saya, jika ada persoalan yang sedang terjadi di negara ini, saya menerapkan sistem 5W1H. Pasti kalian tahu dong. Yang 5W1H itu what, who, when, dan nanti pada akhirnya adalah how, bagaimana. Jadi, what apa sih yang sedang terjadi di negara ini sekarang? Misalnya persoalan kasus Pertamina, kemudian when, kapan itu terjadi, kemudian who, siapa yang menjadi subjeknya, kemudian how, bagaimana itu terjadi, dan ada juga mengapa, why, apa penyebab persoalan itu terjadi. Nah, sekali lagi saya bilang, saya ingatkan kepada kita bahwa sebagai warga negara, terlebih sebagai anak muda, apalagi sebagai aparatur sipil negara, kita itu harus kritis, harus mau mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi di negara kita. Gitu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peraturan baris berbaris. Nah, peraturan baris berbaris ini apa sih, Kak? Nah, peraturan baris berbaris merupakan serangkaian tata tertib dan disiplin gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau bisa dilakukan juga secara individual. Nah, jadi apa sih tujuan dari peraturan baris berbaris ini? Apa tujuan dari gerakan baris berbaris gitu? Jadi gerakan baris berbaris ini bukan hanya gerakan biasa atau gerakan yang umum dilakukan. Tidak. Nah, PBB ini memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya untuk kita adalah melatih kedisiplinan. Nah, kemudian melatih tanggung jawab. Nah, itu dua contoh manfaat jika kita melakukannya individual atau sendiri. Dan kalau kita melakukan berkelompok, banyak manfaat lain. Contohnya seperti melatih kerja sama kita dengan orang lain. Jadi gerakan PBB ini bukan hanya gerakan yang dilakukan secara umum, hanya gerakan biasa, tapi memiliki manfaat. Karena gerakan PBB ini memiliki aturan dan memiliki tata cara tersendiri untuk melakukannya. Jadi itulah beberapa manfaat yang dihasilkan dari gerakan PBB. Seperti yang tadi saya sebutkan, melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, dan melatih kerjasama, serta masih ada banyak manfaat-manfaat lain. Nah, demikian yang dapat saya simpulkan